Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wildan Rois Akbar, Ifta Anissa Latifuhaku, Nur Fauzi Saputro, dan Nurul Husnawati akan menyampaikan materi tentang gangguan mental organik. Pengertian gangguan mental organik. Gangguan mental organik merupakan gangguan mental yang ada hubungannya dengan gangguan sistemik atau otak yang dapat didiagnosis tersendiri. Gangguan ini disebabkan oleh adanya gangguan pada jaringan otak yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik. Ada dua jenis definisi secara etiologi. Yang pertama, menurut etiologi primer dan etiologi sekunder. Menurut etiologi primer, gangguan ini disebabkan dari suatu penyakit atau cedera yang kemudian menyebabkan disfungsi otak. Secara etiologi sekunder, gangguan ini disebabkan karena penyakit sistemik yang menyerang otak sebagian salah satu dari beberapa organ tubuh. Istilah organik diartikan sebagai suatu sindrom yang dikategorikan mempunyai hubungan dengan gangguan sistemik yang dapat didiagnosis secara bebas. Next, sebenarnya dalam gangguan mental organik ini itu kan ada beberapa jenis ya, dan tiap jenis itu pasti memiliki gejala yang berbeda-beda. Tapi ada beberapa gejala umum yang bisa menunjukkan bahwa seseorang itu mengalami gangguan mental organik. Nah, gejalanya itu diantaranya ada gangguan sensorium. Gangguan sensorium itu berupa penurunan kesadaran fluktuatif atau berubah-ubah. Terus ada juga gangguan fungsi kognitif seperti gangguan daya ingat dan juga gangguan daya pikir. Terus ada terganggunya 3P. Gangguan dalam pemusatan, pertahanan, dan juga pengalihan perhatian. Gangguan persepsi, misalnya halusinasi. Next ada gangguan isi pikiran, misalnya itu waham. Terus ada gangguan mood berupa depresif, euforia, dan perasaan cemas. Terus ada juga gangguan dalam disorientasi, baik itu orientasi waktu, tempat, dan juga orang. Nah, orientasi waktu itu seseorang yang mengalami disorientasi ini tuh dia tidak tahu sekarang itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Terus disorientasi tempat itu dia nggak tahu dia ada di mana, sama disorientasi orang dia tuh nggak tahu identitas dirinya dan juga nggak bisa mengenali orang lain. Dan yang terakhir itu adanya gangguan pada motorik ya, kayak misalnya itu kesulitan berbicara, atau bisa juga kesulitan dalam menyampaikan sesuatu. Terdapat gangguan dalam kemampuan berbahasa. Jenis-jenis gangguan mental organik. Yang pertama, gangguan fungsi kognitif. Gangguan fungsi kognitif merupakan terganggunya fungsi kognitif. Lalu gangguan yang masuk jenis ini adalah demensia dan sindrom amnesik organik. Yang kedua, gangguan sensorium. Gangguan kesadaran dan perhatian. Dalam PPDGJ 3 disebutkan bahwa yang masuk gangguan ini adalah delirium. Lalu ada gangguan lain berupa gangguan mental karena kerusakan atau disfungsi otak. Di dalamnya ada gangguan halusinosis, waham, afektif, dan cemas organik. Faktor penyebab gangguan mental organik. Yang pertama, delirium. Delirium ini bisa disebabkan karena 3 faktor, yaitu yang pertama dari faktor eksternal berupa obat-obatan, zat beracun, logam berat, racun industri, penyakit defisiensi, dan trauma di kepala. Yang kedua dari faktor internal, bisa berupa epilepsi, trauma otak, dan gangguan vaskular. Yang ketiga dari faktor lainnya seperti usia, kerusakan otak, diabetes, ketergantungan alkohol, kanker, malnutrisi, dan gangguan panca indera. Yang kedua, gangguan amnestik. Gangguan amnestik ini
bisa muncul karena tiga faktor, seperti yang pertama ini berhubungan dengan kondisi otak primer. Kondisi otak primer ini bisa berupa trauma kepala, hipoksia, amnesia global transient, tumor cerebral, dan prosedur bedah pada otak. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan suatu zat, seperti zat neurotoksin. Yang ketiga, disebabkan karena kondisi medis sistemik seperti hipoglikemia dan defisiensi tiamin. Yang ketiga, demensia. Demensia pada umumnya disebabkan oleh penyakit bawaan seperti Alzheimer, vaskular, penyakit Pick Huntington, dan trauma di kepala. Penanganan gangguan mental organik. Yang pertama, delirium. Setelah diagnosa sudah ditegakkan, maka intervensi berupa pemberian obat atau farmakoterapi dapat dilakukan. Beberapa obat yang umumnya digunakan adalah benzodiazepin, kodein, antidepresan, dan obat-obat lain yang diresepkan oleh dokter atau psikiater. Gangguan yang kedua adalah demensia. Perawatan medis suportif, bantuan emosional kepada keluarga, dan pemberian farmakoterapi baik untuk kognitif maupun perilaku. Yang selanjutnya adalah gangguan amnesik. Bisa dengan psikoterapi, bisa juga dengan teknik kognitif, psikodinamika, atau bantuan suportif bagi pasien yang mengalami gangguan amnesik. Demikian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.